Oh, selamat pagi Mas. Ngapain Mas? Ini ya P2H untuk DT Beko 682 horsepower 340. Yang pertama kita harus cek ini dulu ya, air akor. Jadi air akor ini harus kita cek, kita pastikan kalau tidak ada air. Nah, ya. Jangan lupa juga kita cek bagian bawahnya, bagian proponer. Kalau ada baut-baut yang longgar bisa kita laporkan ke pengawas atau mekanik. Selanjutnya kita cek tire ya. Nanti aku subscribe back. Nah, ini tire. Ayo dong. Di sini ada bugi atau trinion. Lanjut lagi ke belakang ya. Di sini ada lampu kota atau lampu stop ya. Ini kabel-kabelnya, aduh kacau ini. Ini ada lampu mundur atau lampu atret. Bagian bawahnya masih sama. Ada apa? Perumahan diferensial. Ini apa ini namanya, Mas? Lupa Stabilizer. saya. Nah, iya stabilizer ya, untuk menstabilkan antara ban kanan sama ban kiri ya. Lanjut lagi ya, ke kanan masih sama seperti yang di kiri juga komponennya. Ada bugi, mesin trinion, tire. Nah, di sini ada apa namanya ini ya? Separator. Nah, water separator. Biasanya di sini kalau mengandung air maka akan kelihatan ya. Nah, di sini. Biasanya di sini ya. Ini ada pompa dam. Ini masih sama. Propeller. Ini tangki oil dam. Ini tangki fuel. Nah, berapa liter ini Mas? Ini kalau penuh sekitar 300-an, Mas. Waduh, mantap nih. Ini ada engine stop. Ini kalau misalkan ada perbaikan kita harus ke off-kan dulu ya. Nah, seperti ini posisinya. Kita majukan, yang satunya kita off-kan. Nah, ini sudah aman. Artinya DT tidak bisa dihidupin karena semua aliran listrik terminalnya di sini. Ya, ini ada filter udara di sini di dalam. Jadi kalau mau ngecek ini harus pakai kunci, Mas. Jadi kalau pakai tangan susah kita. Gak kayak Hino ya Mas? Iya, kalau kayak Hino kan manual aja masih bisa. Kalau ini ada apar. Nah, pemadam ini bro. Ada apar. Nah, ini bisa kita cek. Kalau full dia isinya di sini di hijau. Nah, ini harus dipastikan, Mas ya. Oke, Ini harus dipastikan. Iya. Karena ini kalau misalkan terjadi kebakaran di DT, yang pertama kita ambil adalah ini. Ini pemadam. Iya, Pemadam. siap. Lanjut lagi ke depan ya. Nah, ini spring. Di bawah ini ada spring. Masih sama seperti yang kiri kanan. Nah, lanjut ke depan, Mas ya. Nah, di depan sini kita bisa ngecek engine oil atau oli mesin. Nah, ini sticknya nih ya. Ini sticknya. Nah, Tuh, kita panjangnya. panjang, Mas, ini hampir 2 meter ini. Mantap. Nah, kita masukkan lagi, kita tusuk lagi, kita masukkan ya, kita cabut lagi, kita pastikan. Nah, karena yang pertama tadi mungkin masih ada agak panas-panas. Nah, jadi di sini ada titik akhir. Nah, kalau di sini Level olinya. aman, di sini Iya, aman. iya. Ke bawah sini masih aman. Di sini ada titik. Nah, yang ini titik low. Seandainya oli engine ini sampai di sini, artinya kurang. Iya. Kita harus tambah. Nah, itu. Mungkin kalau Bapak ini sudah pada tahu.
Kita masukkan lagi ya. Ini ada oli kopling. Nah, oli kopling kita cek masih levelnya masih full. Ini ada filter apa ini? Filter AC. AC. Blower. Ya, filter blower. Ya. Biar aja deh. Kita buka. Nah, kita buka supaya tahu teman-teman. Nah, Nah, ini dalamnya. di dalamnya seperti ini. Ini di dalam ada juga untuk pengambilan angin. Kalau misalkan Iya, iya, dari iya. luar tinggal kita pencet, ada di dalam tombolnya. Kalau dari dalam ini yang enak dari dalam mas, jadi udara di dalam itu kan dingin, jadi di dalam ruangan itu cepat dingin. Kalau Iya, dari siap, luar siap, siap. lambat dinginnya. Oh, klik. Ini ada air radiator, air bulan. Kita cek levelnya full ya. Ini ada Tipernya. Lewat bro. ini ada radiator. Kita nggak bisa angkat kabin karena agak susah mas. Sini. Mungkin udah jelas di depan sini. Siap, siap. Nanti ke bawah. Nah di bawah masih sama kayak di belakang, masih ada stabilisnya juga. Nah ini kalau Iveco rata-rata Iveco biasanya dilengkapi stabilizer. Ya, itu ada doser juga. Ada iklan. Iklan berisik nih. Lampu-lampunya, lampunya ada 3. Ini lampu utama, lampu kabut. Nah ini lampu jarak jauhnya. Apa mau Mantap lihat bro. di dalamnya mas? Langsung kita masuk aja. Intip dalaman, intip dalaman. Wih, mantap nih DT baru bro. Ini bisa kita lihat di dalamnya ya. Nah ini Intip Ini- dalaman. hampir mirip sama Sinotruk. Nah dashboardnya persis mirip sekali. Nah itu Ikan bencana. di sini kita tes dulu ya untuk kita hidupkan mesinnya karena kita sudah P2H tadi. Nah kita yang pertama kan setel jok dulu supaya nyaman. Bagaimana setelan untuk masing-masing, untuk komplain atau apa, kita on. Bentar ya mas. Bentar ya. Langsung. Nah, engine stopnya belum dihidupkan. Lupa tadi. Iya. Tipe Iveco ini 682 ini manual. Jadi Iveco ada seri yang manual, ada juga yang matic ya. Kalau yang ini kebetulan punya kita ini yang manual. Berapa percepatannya mas? Untuk kecepatan sampai 12 gear sampai 12 ini ya, bisa kita lihat 1 2 3 4 5 sampai anu. Jadi dia menggunakan high low. Nah ini di depan sini ada high low nya. Kalau mau high kita tinggal ketek ke atas, kalau mau low kita ketek ke bawah. Iya mantap. Coba kita hidupin ya. Langsung. Nah, yang pertama harus kita injak kopling dulu mas. Nah kita injak kopling supaya memastikan semuanya aman. Kita klakson 1 kali, langsung kita hidupkan ya. Kita hidupkan dulu ya. Nah kita hidup. Setelah hidup kita di sini ada tombol. Nah, tombol monitor untuk mengecek-ngecek bagian-bagian yang ada di monitor.
pertama tekanan engine oil kita cek sekali, kita gas. Nah, di sini ada levelnya mas ya. Di monitornya ada level angin, ada level tekanan engine oil, pressure-nya. Jadi kalau kita gas dia naik, otomatis aman. Nah itu, otomatis aman. Ini yang enaknya ditutup dulu nih, nyalain AC. Ya bisa mas, bisa supaya enak. Lumayan panas bro. Mas Rod. Nah adem nih. Nah ini ya, di sini tadi ada berhubung punya kita ini ada tombol AC, kita hidupkan AC-nya supaya dingin ya. Sama aja ya kayak mobil-mobil kecil ya. Sama pak, sama mas, kurang lebih. Nah di sini ada tombol-tombol untuk mengecek di monitor. Jadi ketika ada problem biasanya muncul di monitor, misalkan lampu, nanti dia akan muncul di monitor sini mas. Iya. Muncul, bisa kita cek. Ini untuk kita tekan ke atas, kita cari penyakitnya apa. Nah terus, nah ini. Nah kalau misalkan aman, sudah semuanya aman. Yang pertama biasanya kita tes rem, maju mundur. Nah kalau untuk pedam nggak bisa mas karena Iya mesin muatan ya. Iya. Takutnya nanti kita dam, muatannya jatuh, salah lagi kita. Iya. Nah ini tadi mas ya, ini yang di sini ada dua tombol, yang di bawah sini tombol untuk AC. Kalau ini tidak kita tekan, kita pencet, otomatis dia AC-nya nggak nyala. Blower aja. Blower ya. aja, blower. Nah kalau yang di atas ini untuk tombol pengambilan angin. Nah kalau misalkan ini kita tekan, berarti kita ngambil angin yang dari dalam. Iya. Kalau yang dari luar, nah itu tadi makanya ada filternya. Iya. Nah itu yang enak biasanya untuk yang supaya awet dari dalam. Nah itu Siap. kita tes maju ya. Ini kita Langsung, maju, kita langsung pakai 3 nggak apa-apa karena ini kan apa namanya tenaganya lumayan kuat lah. Luar Ini biasa langsung nih. pakai 3 bisa aman aja. Kita tes maju. Nah ini maju, kita rem, aman. Tes kita mundur lagi. Nah inilah kelemahannya dari Iveco 682. Dia kalau mau mundur biasanya terkadang ada keras mas. Jadi mau nggak mau kita Jadi harus pancing mas ya. pancing pakai 3 dulu atau pakai berapa, habis itu kita mundur. Kalau masih nggak mau kita angkat koplingnya sedikit. Nah kalau kita angkat dia langsung masuk. Terkadang ada juga yang enak ya, tergantung. Nah itu Kena-kenaan berarti lah. kena-kenaan mas, kena-kenaan. Nah, ini mundur kita kan kita sejalan dulu. Nah ya ini ada parking brake. Nah ini kalau posisi di atas berarti posisi off. Rilis berarti ya. Ya, kalau posisi kita misalkan berhenti kita netralkan langsung kita pencet. Nah, Iya supaya mantap. aman. Di sini banyak lagi mungkin yang bertanya-tanya ada tombol apa. Nah, kita bisa kita jelaskan Mas ya. Siap. Yang pertama yang di sini ini tombol exhaust. Nah, exhaust brake. Karena Iveco 682 ini sudah dilengkapi dengan exhaust brake dan engine brake. Nah, itu. Kalau kita tekan ini kita menggunakannya harus pakai rem, dibantu dengan pedal rem karena dia nggak mau rilis kalau nggak pakai pedal rem. Biar kita tekan tetap mobil ini nggak mau ngerem karena dia harus dibantu dengan pedal rem. Nah itu kita open lagi ya. Ya. Yang ini sebenarnya adalah tombol lampu kabin ya kalau kerja malam. Nah ini kan mas-masnya yang kerja di tambang ini kan biasanya kena siang, biasanya kena malam. Nah kita kalau menulis apa-apa bisa kita tes ya. Ini kalau siang masih kelihatan juga. Nah nyala Ya. dia ada 4. Yang ini tombol untuk ini lampu kabin juga, tapi ketika kita buka Buka pintu pintu baru nyala. nah iya otomatis. Nah kita tutup mati, jadi kita tekan lagi mati lagi. Kalau yang ini tombol lampu untuk yang di bawah. Nah ini ada di situ tadi ada depan, Iya, ada lampu 3. utama. Iya lampu utama. Yang ini klakson. Nah ini klakson ini ada 2 mas. Jadi untuk misalkan yang klakson ini untuk
tidak kita tekan, dia akan bunyinya seperti mobil kecil. Nah seperti itu. Tapi kalau kita tekan, dia akan membuka angin. Jadi klakson utamanya besar. Nah itu. Mantap. Itu mungkin. Yang ini adalah tombol lock RPM. Jadi ketika kita misalkan medannya ringan, kita bisa tekan ini. Kita tekan ini, dia RPM minimal cuma sampai 2000 mas. Jadi nggak mau lebih. Biar kita tekan mau kayak apa, tetap cuma 2000. Nah itu. Lanjut lagi ya. Di sini ada tombol hampir mirip seperti PTO karena tiga-tiganya ini mirip semua ini. Ini ada tombol gardan, apa? Double Di diferensial. blok, ya di blok double. Karena kita ini kan 6x4. Nah 6x4. Karena Iveco yang 682 ini cuma 6x4, enggak 6x6. Rodanya 10 aja. Iya, karena kan biasanya kan ada yang 6x6. Iya. Yang depan sini juga double, bisa juga. Yang belakang 2 kan. Nah, kalau yang ini yang depan nggak double, masih manual seperti mobil-mobil yang biasanya. Ini kalau kita tekan, kita injak kopling ya mas ya. Misalkan biasanya di Medan ada yang licin-licin. Iya. Ini habis hujan. Nah seperti ini habis hujan ini kan licin. Atau amblas ringan lah. Kita nggak pakai double, nggak naik, kita tekan ini mas. Kita tekan. Nah kalau nekan ini harus diangkat naik dulu. Ini kan ada anunya nih, ada tombol pembukanya locknya. Nah ini kita naikkan dulu, baru kita tekan. Siap. Ini tombol gardan apa ya namanya? Diferensial lock apa? Interaxle. Interaxle ya? Iya. Atau kalau bahasa hari-harinya double ringan lah. Double ringan. Nah double ringan ini untuk mengunci ban saja. Untuk mengunci ban, jadi kita meskipun kita pakai double ini mau kita belokkan bannya nggak masalah. Iya. Nah itu. Yang satunya ini kita open lagi ya. Nah yang satunya ini adalah tombol kalau bahasa kesehariannya tombol gardan berat. Jadi ketika kita amblas dalam pakai double ringan kita tekan nggak bisa, kita coba pakai double berat. Tapi persyaratannya kalau double berat itu mas ya, ini di semua unit ini ya harus diketahui double berat itu dia mengunci gardan. Artinya ban sama steering depan ini ketika jalan nggak boleh dibelokkan. Harus lurus. Jadi ketika kita pakai double berat itu ban harus lurus. Tidak boleh berbelok karena dapat merusak komponen-komponen yang ada di dalam gardan. Nah itu. Jadi ini harus tahu ya. Ini biasanya kebanyakan teman-teman banyak yang nggak tahu. Oh ini pakai double berat, bannya dibelokin. Ternyata setelah itu nggak lama gardannya protol. Nah mungkin salah satunya itu. Lanjut lagi ya, yang tombol selanjutnya di sini akan ada 3 tombol. Nah, kalau yang ini untuk PTO dam. Ketika kita mau ngedam, kita harus tekan ini dulu. Tapi jangan lupa ya, harus pakai kopling ya. Kita tekan ini. Misalkan nih ya, kita tekan ini. Kita angkat ini. Itu asnya bro. Kalau kita lepas koplingnya, dia nggak mau naik. Karena apa? Karena Iveco 682 ini ketika kita dumping harus menggunakan persneleng. Kayak Quister. Ya, hampir mirip sama Quister. Tapi kalau Quister itu dia bisa pakai hack mas. Iya. Kalau ini nggak bisa kita pakai hack, kita hanya bisa sampai yang low. Jadi Sama batasnya, aja kecepatannya. Ya, batasnya sampai 6, gear 6. Nah ini, gear 6 ini. Iya. Jadi ketika kita mau ngedam, kita tutup kopling, kita dan mobil PTO, kita tarik tuas, baru kita masukkan persneleng. Nah seperti ini. Dan ketika ini dimasukkan, dia nggak mau jalan, asalkan dengan satu syarat, tombol PTO masih on. Iya. Nah itu, ini nggak bisa kita dam mas ya, karena bermuatan. Iya, siap. Ini kita netralkan aja. Nah, tadi sudah tahu cara-caranya. Nah, ini kita turunkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya
saya sampaikan dari Ipeco 682 mungkin masih banyak kurang mas ya, karena kita juga baru berapa bulan kemarin bawa ini. Dan perlu diingat lagi mas ya, Ipeco 682 ini menggunakan jenis transmisi post gear. Artinya apa? Artinya ketika kita mau memasukkan, mau mindah dari low ke high, kita harus menetralkan dulu, baru kita ketek tombol high low nya, tombol sprinternya ini. Nah ini, jadi kalau misalkan kita masuk 5, habis itu kita mau ke 7, kita ketek sini nggak boleh mas, tidak dianjurkan. Jadi misalkan kita dari 6 mau ke 7, kita netralkan, baru kita ketek, baru kita masukkan 7. Nah seperti itu. Karena berbeda dengan transmisi Hino ya. Kalau Hino rasanya biasanya kan kalau yang sejenis splitter seperti ini, dia bisa meskipun nggak netral, diketeknya dulu, baru langsung masuk. Nah itu. Karena ini menggunakan jenis transmisi fast gear, jadi tidak dianjurkan untuk ketika masih persenan masih masuk, kita ketek splitternya. Nah itu mungkin cepat rusak nanti mas ya. Iya, itu merusak karena mas, itu terbagi 3 mas di transmisi itu, untuk ngedam tadi kan, untuk ngedam, untuk hack, untuk yang low nya, untuk yang hack nya lagi. Makanya kita tidak dianjurkan untuk ketika menaikkan splitter ini, mau ke hack, kita harus netral posisinya. Nah, Siap. Nah, untuk Ipeco 682 ini juga sudah dilengkapi dengan radio ya mas ya, radio tip. Nah ini Cukup sederhana ya. sederhana, ini enak. Ini tinggal kita nyetel aja, ini kan angin dari AC, tinggal kita nyetel. Misalkan kita dingin, bisa kita arahkan ke tempat kita. Nah itu. Ini di atas ada radio Ini radio Motorola buat komunikasi kita ya sehari-hari. Ini jenisnya XIR M3688. Nah Standar ini tambang nih bro. ini sudah ini ya, sudah terdaftar di Kominfo ya. Karena untuk radio tambang yang terdaftar hanya Motorola. Untuk jenis yang lain masih belum ada yang terdaftar, makanya kita menggunakan radio Motorola. Nah ini ada 2 tombol, untuk CH, untuk tombol volume, ini on off. Kalau yang ini mungkin ada sebagian kecil yang bisa kita ubah-ubah. Misalkan P3 ini untuk setting radio yang bisa jarak jauh, jarak dekat. Nah itu. Kalau ini kita masih dalam posisi yang low. Nah ini low, nggak ada kita tekan sekali lagi, maka dia akan berubah menjadi high. Ini bisa jarak jauh, bisa P4 ini untuk P4 ini untuk cahaya. Nah ini kalau mau cahaya terang gitu bisa ditambah lagi, kalau keterangan bisa kita kurangin. Nah mungkin itu ini kita ketik kembali. P1 ini untuk monitor terus. Nah kalau kita tekan biasanya berisik mas, kita coba ya. 30 masuk, 30 Ipeco 30. Semua channel berarti ya. Berisik kan? Nah ini berisik. Ipeco 30 rambu kelas. Ini kita tekan lagi. Nah, Bapak usahakan sekarang jalan ke workshop Meranti Pak Muklas. Nah ini sudah ya. Ini karena radio Motorola radio kita di sini, untuk semua DT yang di sini semuanya di lock mas. Jadi kita tidak bisa setting di sini. Kita hanya bisa tekan-tekan tombol-tombol yang biasa-biasa saja, yang setting untuk yang radio, untuk yang kencang jarak jauh sama dekat tadi, sama untuk cahaya, sama untuk monitoring radio. Mungkin itu. Nah ini CH, ini untuk pindah channel. Nah ini kita tekan ke atas, kita channel howling. Nah ini ada channel howling juga. Nah ini ada channel howling, kita tekan tombol volumenya ya, kayaknya suaranya kecil.
Nah, ini kita tekan lagi, ada channel tracer, banyak mungkin sudah disetting sama awal dari Komputer awal. ini ya, Ya, harus pakai karena komputer ini ya? kita harus pakai komputer mas. Kalau Iya, nyetel iya. ini, nah ini biasanya di sini mas. Orang gogo. Nah ini, jadi dia ada kabel data, semacam kabel data, kita dimasukkan ke sini, baru nanti komputer yang nyeting. Kita tidak bisa nyeting manual mas. Iya, iya. Nah, makanya ini untuk privasi juga, untuk privasi tambang. Biasanya ada tangan-tangan usil, kalau yang radio yang di luar Motorola ini kan bisa disetting pakai tangan, pakai apa. Kalau yang ini kita harus pakai komputer mas. Mau nambah channel pakai komputer, mau masukkan channel baru harus pakai komputer. Nah, kalau ini mas, ini untuk nyeting waktu. Nah di sini ada jam, Oh ya. ada jam. Jadi bisa kita tekan mau tambah mau kurang. Nah ini di sini monitornya. Siap, siap, siap. Ini ya. Nah ini kita masukin lagi supaya kita komunikasinya enak sama yang lain. Apalagi ya yang belum dia bahas ya. Sudah kayaknya ya. Ada apa? Pengaruh ruangan. Nah, Bila ini nggak ada mungkin- camilan bisa dicamil-camil nih. Ini mungkin nah ini ketika kita silau di depan tidak menggunakan kacamata kita bisa kita gunakan ini untuk mengurangi cahaya dari depan mungkin itu ya. Biar nggak silau. Ya supaya nggak silau. Nah, itu. Nah ini nggak ada tempat istirahatnya mas ya. Lumayan sempit ya. Kalau untuk istirahat mas kita di sini karena mobil ini mobil tambang jadi tidak diperkenankan istirahat sama yang punya mungkin. Iya, iya, iya. Ini kalau masnya pernah lihat Sinotruk, nah ini ya Sinotruk. Nah ini persis mas, Hampir persis, sama ya. persis seperti ini. Karena Iveco 682 ini merek Eropa, tapi pembuatnya di Cina. Nah dia Iya, kerjasamanya sama Cina. Memang kerjasamanya sama Cina. Sedangkan untuk PTO saja ya masih menggunakan tali. Iya. Itu udah Nah, pakai kalau- angin ya. Iya, beda mas sama yang tracker itu. Nah, kalau tracker itu asli Eropa mas. Kalau Eropa itu dia menggunakan sistem angin semua rata-rata. Nanti kita bahas yang Matic bro. Iya. Nanti mungkin ada lain waktu kita ada kesempatan di lain waktu bisa kita bahas-bahas lagi untuk yang tracker. Siap, siap, siap. Semoga siap. masih ada kesempatan lagi. Oh, kolek. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Iya, Terima siap. kasih. Iya. Ya, cukup sekian ya, Bro. Nanti lanjut lagi. Kalau ada waktu kita review itu tuh ekskavator. Oh, klik.